Halo Sobat Saperian. Perkenalkan nama saya Gregorius Jahandu. Saya Jessica Hamun. Dan saya Valver Jumada. Di sini kami akan membahas peran pemuda, pelajar, mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan negara bangsa Indonesia. Yang pertama di video ini, kita akan membahas mengenai peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada masa Sumpah Pemuda, perjuangan para pemuda bangsa dalam upaya politik. Jadi, pemuda pada masa Sumpah Pemuda berperan dalam melakukan serangan atau genjatan untuk melawan para penjajah pada bangsa Indonesia pada masa itu. Jadi peristiwa ini ditandai dengan terbentuknya atau tergabungnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Berbicara mengenai peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan, itu tentunya tidak lepas dari sistem politik yang digunakan sebagai cara untuk memperkuat, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik, para utusan sumpah para pemuda diantaranya ada Tri Coro-Darmo atau yang biasa disebut Jong Java. Yang kedua, Jong Sumatra Nengembon. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Dan yang keempat, Sekar Rukun, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon. Jadi, kemudian isi dari Sumpah Pemuda ialah yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu Indonesia. Yang satu yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Valver Jumada. Baik, yang kedua, kita akan membahas mengenai peran pemuda, pelajar, dan mahasiswa dalam perubahan politik ketatanegaraan bangsa Indonesia. Di era ini, para pelajar, pemuda, dan mahasiswa memiliki peran yang sangat besar dalam peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu mengamankan presiden dan wakil presiden agar tidak diperalat oleh Jepang atau sekutu dalam hal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, di mana di situ terdapat desakan agar Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, yang ketiga kami akan membahas mengenai peran pelajar, pemuda, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru, ketiga gelombang balik melawan Soeharto setelah kudeta yang gagal. Pada tahun 1965, yang menang oleh tentara pemimpin Jenderal Soekarno yang dikambing hitamkan pada Partai Komunis Organisasi Mahasiswa bermobilisasi untuk melawan Soekarno. Mahasiswa bergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau sering dikenal sebagai organisasi kami. Dan selama berbulan-bulan melakukan demonstrasi massal menentang Partai Komunis dan Kabinet Soekarno pada tahun 1966. Pergerakan mahasiswa pada akhir tahun 1980-an dan pada awal 1990-an, mereka melepaskan diri dari label mahasiswa yang sudah dikebiri dan mengambil peran sebagai aktif 13. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 tidak muncul begitu. Namun, manfaat iklim anti-orde yang sudah dipupuk mahasiswa sejak tahun 1970-an. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 awalnya dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis ini sangat berdampak pada kelas menengah
serta mempercepat proses digilitikuasi Soeharto. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto lengser kepimpinannya sebagai Presiden RI, yang dimana di situ kaum pemuda pelajar dan mahasiswa berperan besar terhadap perubahan ketatanegaraan RI. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai peran pemuda dan pelajar serta mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa Indonesia pada era reformasi sampai sekarang. Era reformasi sampai sekarang. Peran pemuda, pelajar dan mahasiswa pada era reformasi hingga saat ini. Peran penting pemuda, pelajar dan mahasiswa pada era reformasi juga cuaca sekarang itu sebagai pemerhati dan pengawas kebijakan pemerintah. Peran mahasiswa bisa sebagai penggerak masyarakat untuk mengubah kebijakan pemerintah yang bersifat tidak menguntungkan sama sekali, terutama bagi masyarakat, dan juga bisa menggugati presiden secara terpaksa. Di antara contohnya itu peran pemuda dalam era reformasi. Peran pemuda dalam era reformasi yang bisa kita ketahui yaitu yang pertama, peristiwa Trisakti pada Mei 1998, dan yang kedua peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada November 1998. Kita juga perlu mengetahui peran mahasiswa saat ini bagi perpolitikan bangsa ini. Yang pertama, mahasiswa harus menjadi penggabung lidah pemerintah. Yang kedua, mahasiswa harus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa harus berani tampil sebagai alat kontrol politik terhadap kekuasaan. Baik, sekian penjelasan kami mengenai peran pemuda, pelajar dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia mulai dari masa Sumpah Pemuda hingga masa reformasi saat ini. Bye-bye.